Sobat Pustaka, suara literasi, langkah generasi. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan narasumber dari siswa SMA Negeri 38 Jakarta nih. Nah, tentunya siswa ini memiliki prestasi yang sangat membanggakan sekolah, memiliki karya yang sangat cemerlang dan menginspirasi generasi muda pada saat ini. Nah, kira-kira apa sih karyanya? Nah, karya ini merupakan sebuah novel bergenre fiksi yang tentunya menarik dan bermakna bagi para pembacanya. Tanpa kenal lama, yuk kita kenalan dengan narasumber pada hari ini. Halo semuanya, kenalkan nama saya Muhammad Fadal Gifari. Saya siswa dari SMA Negeri 38 Jakarta. Pada saat ini sedang bangku kelas 12. Ya benar, seperti yang dibilang, saya sudah menulis sebuah novel. Itu karyanya berjudul A Way Out. Nah, novel tersebut juga sudah ber-ISBN sehingga bisa diakses atau cari kodenya dalam Perpusnas. Ya. Nah, dari pengalaman kakak nih yang menulis buku dan apalagi sudah ber-ISBN ya, berarti sudah bisa diakses di Perpusnas, itu keren banget. Tapi pertama-tama kita mau denger nih Sobat Kakak, kita mau denger gimana sih perjalanan kakak menulis buku, kira-kira sulit atau enggak, atau ada tantangannya? Jujur ya, kalau dibilang gampang juga enggak, tapi dibilang sulit juga enggak. Soalnya kalau kamu udah punya konsep, kayak kalau mau nulis buku apaan atau apaan, itu bisa aja kamu kembangin selagi jalannya waktu. Nah, masalahnya untuk saya sendiri, saya nggak punya konsep apa-apa. Jadi pas dengar ada kayak lomba untuk menulis buku, saya tertarik lah. Ditambah juga dengan ajakan teman saya, udah saya ikutlah tuh nyoba-nyoba. Yaudah gitu, saya masuk lah, dikasih meeting berkali-kali tuh. Terus ternyata saya kira bakal dibimbing itu kayak sama itunya guru kita, kayak gimana caranya. Saya sih iya juga, saya juga kayak minta tips dan triksnya tuh dari guru bahasa saya sendiri. Tapi secara umum saya bikinnya tuh lebih ke mandiri lah. Ditambah kayak ngedit-ngeditnya tuh itu saya minta bantuin kakak saya. Terus ngedit yang nulis naskahnya sendiri tuh saya. Kayak nulisnya kadang-kadang suka gimana ya, pusing lah, kadang suka stres lah, kadang suka seneng lah, ya tergantung banget lah. Kalau misal paling sibuk banget atau paling stres banget itu ketika lagi ulangan. Di masa-masa ulangan kayak penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, apalagi kenaikan kelas kan. Nah, itu tuh ribet banget, jujur. Saya pas kelas 10 gitu, ya nyoba-nyoba kayak bikin apaan aja gitu lah. Ribet banget gitu, kayak kepikirannya apaan itu, idenya apa nih, kehalang sama itu pelajaran lain. Akhirnya gimana? Ya ribet tuh, ngatur waktunya. Kadang juga suka stres, hampir kayak pengen narik-narik rambut lah atau apaan gitu, tantrum lah depan. Ya gimana lagi, akhirnya aku paksain aja lah, harus ngatur waktu. Udah diatur waktunya, sekian jam nulis naskah, sekian jam belajar, sekian jam main game gitu. Ya gitu sih. Jadi kalau dibilang gampang juga nggak gampang, ya bilang susah juga nggak susah, sedang lah, harus ada balance-nya. Wah, dilihat dari perjuangannya, apalagi sebagai siswa itu sulit banget ya sih, kayak apalagi kita harus ulangan, harus belajar juga, balance sama nilai. Benar. Tapi kira-kira kan tadi dengar nih kakak membuat sendiri atau mandiri gitu. Kira-kira ada nggak sih tips khusus dari kakak untuk membuat buku atau novel ini gitu? Tips saya ya khusus, kalau kalian nyari inspirasi tuh bisa nggak satu sumber aja. Inspirasi tuh bisa nongol dari mana-mana. Misalnya kamu outing gitu buat feeling apaan itu. Kemarin itu pas aku lagi writer's block ya namanya, kayak kagak bingung mau nulis apa, mau lanjut apaan gitu, kayak aku keluar itu bareng bapak aku, diajak touring. Ya udah tuh ngeliat lingkungan tuh, otaknya langsung refresh. Jadi balik-balik dapat nih idenya ngapain aja. Kayak, oh selanjutnya gini nih enaknya, ditambah kayak tokonya misalnya harusnya gini, terus tambah lagi ada aksi lain. Tapi lebih disarankan kamu tuh kalau emang mau nulis naskah
atau novel atau buku apapun tuh kalian punya gambaran umumnya. Jadi kayak misalnya bab 1 kalian punya ringkasan lah, bikin ringkasan sekiranya kayak apa itu isi bab 1, isi bab 2 berapa, isi bab 3 berapa. Kalian harus konsisten gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu lagi ngembangin naskah, jadi kamu tinggal ngikutin saya jadi kembangin lah dari simpulan itu. Jadi kayak bab 1 misalnya isinya langsung kamu kembangin lanjut. Nah, kalau masalah lain itu satu tip lagi nih saya kasih itu, kalau kamu lagi nulis kasih kuotanya juga, kayak per minggu tuh kuotanya misalnya berapa. Kalau saya tuh seminggu tuh minimal maksimal ya 50 halaman. Jadi satu hari tuh 10 halaman lah kurang lebih. Jadi satu minggu aku tidur. Kadang kalau itu jadi bangunnya lanjut terus lagi. Jadi yang penting ada gambaran umum sama ada rencananya buat planning. Jadi kamu kalau nulis tuh nggak kayak saya loh, pas pertama kali nulis tuh kayak kagak ada rencana sama sekali, cuman langsung nulis aja apa yang ada nongol di malah itu, saya kembangin aja konsepnya. Selagi jalan itu tuh nggak disaranin banget. Boleh sih kalian nulis kayak gitu, tapi nggak disaranin banget, soalnya ya selain itulah ngeribetin otak juga, kalian juga bingung ini nanti kayak kamu nambahin satu, nah terus kayak kelanjutannya kira-kira gimana. Nah, gara-gara kagak ada arahan jadi belok-belok gitu lah, seakan jadi kayak yang tadinya linear jadi belok gitu. Terus gimana cara ngebalikin lagi ke ceritanya agar linear lagi ya gitu, jadi agak ribet juga lah ya. Berarti kuncinya tuh emang harus punya konsep gitu ya lah sebelumnya, dan kalau itu jangan tiba-tiba gitu ya. Itu jujur susah sih, apalagi kan konsep tuh gak gampang ya, mencari membuat imajinasi, mencari referensi itu segampang. Tapi kemarin kami ada mari kalau kakak itu bertemu sampai bertemu Mbak Gubernur DKI Jakarta. Jujur ya, itu ceritanya agak lucu juga. Soalnya kayak aslinya tuh bukan saya yang harusnya duduk samping gubernur, ada teman saya itu. Nah kan pas event kemarin tuh namanya tuh acara itu PBDJ, panen buku daerah Jakarta itu. Ibaratnya itu kayak fasilitator, jadi kamu bisa bikin buku secara gratis, nanti di publish dan dapat ISBN itu gratis. Nah di bulan Desember itu ada puncak acaranya, kalau nggak salah Desember. Jadi ada puncak acaranya. Nah di situ ada festival, ada Bapak Gubernur datang dan lain-lainnya, orang-orang penting itu kayak Pak gitu, Pak Linasa dan lain-lain gitu. Nah harusnya tuh ya kan aku karena aktif tuh dalam kayak pas PBDJ tuh ada kayak meeting rutin lah. Jadi kayak sama kakak-kakaknya itu diajarin, dikasih konsep-konsep, kasih itu juga saya juga belajar banyak dari kakak-kakaknya. Nah dari situ saya juga kan aktif tuh ya. Jadi saya diundang tuh dalam masuk ke organisasi. Nama organisasinya tuh NOAC. Gimana sih NOAC? Novel Academy, NOAC. Jadi itu ada 18 orang kurang lebih lah, itu organisasi eksternal. Jadi ya saya juga pertama-tama kayak kok tiba-tiba saya ikut organisasi, saya juga bingung gitu kayak, oh ternyata itu organisasi bagian ini ngatur itu, oh alah gitu. Jadi karena apa nih saya direkrut, ternyata selagi meeting mulu itu ada scoutnya yang nyariin. Jadi semisalnya kamu aktif atau bertanya atau berpendapat itu, kakaknya itu bakal kayak interested gitu loh, kayak tertarik. Oh ini nih tertarik nih, udah diundang itu masuk ke Novel Academy. Dulu bukan Novel Academy namanya, itu dulu siswa pembicara masa. Jadi selagi itu pas di meetingan itu aku tiba-tiba diajak ke join. Nah terus ditambah jadi pembicara, jadi di pembicara Zoom-nya ya udah aku ngasih materi, aku siapin sendiri, tapi ada juga bantuan dari kakak kelasnya. Nah dari organisasi itu ternyata kita juga sebagai pembicara, juru pembicara pada festivalnya. Jadi
festival besar-besarannya tuh udah pada datang semua, tamu-tamunya itu aku geladi tuh udah dari lama, nggak dari lama sih, iya sih udah dari lama. Kayak pertama-tama tuh online terus, meeting kayak rutin hari Jumat buat geladi. Nah terus sehari sebelum acara tuh H-1 kalau nggak salah itu gladi bersihnya di Taman Ismail Marzuki, soalnya eventnya kan di situ ya. Nah ya udah gitu lah, saya berangkat sendiri dari sekolah, kebetulan juga sekolah lagi ngadain eksklamator kelas meeting. Udah jadi kan udah pada cabut juga ya, jadi ya gampang lah cabutnya, tinggal ngasih surat izin doang. Tapi sayangnya menurut saya lagi rapat waktu itu. Udahlah, udah kelar semuanya, persurat-suratannya udah ribet, udah datang. Tapi walaupun agak telat sih aman, soalnya sama yang lain itu pada datang telat. Nah selanjutnya kayak pas hari H itu kan kayak semua anggotanya tuh pada ngumpul ya. Ya udah 18 ya, kita udah dapet dialog sendiri buat penyataan. Saya dapet Pak Kampan ya waktu itu ngomongnya, lupa lah pokoknya, kayak kita ada bagian sendiri buat ngomong-ngomong gitu. Udah saya ngomong itu latihan. Nah pas udah acara intinya Bapak Gubernur masuk. Nah, harusnya aku tuh duduk samping ibu siapa gitu, kalau kepala suku dinas atau apa gitu ya, pokoknya ada dinas-dinasnya dan namanya. Nah itu tuh urutannya aku tuh duduk paling depan ya, tadinya aku di belakang. Nah aku ditarik ke depan sama itunya kakak pembinanya. Yaudah aku ikutin aja, ngapain itu, so didudukin dia di paling pojok. Jadi bagian depan tuh ada gubernurnya, terus paling pojok itu ada aku. Nah, temen aku tuh yang lain pada situ. Nah tiba-tiba abangnya ada yang narik, ada abang naik, jangan sini lah, kemana dong, sini aja. Terus bapak aku ditukar sama itu, tiba-tiba aku duduk samping gubernur. Jadi tadi harusnya kayak bukan aku yang duduk samping gubernur, tapi temen aku ya gitu. Jadi tukeran lah akhirnya bangkunya. Udah akhir duduk gitu samping temen aku juga gitu, namanya Violin kalau nggak salah, dia SMP udah SMA ya sekarang. Itu udah datang Pak Gubernurnya, ya udah bangun, selamat datang Pak, selamat datang ya gitu. Ya udah acaranya mulai dah, langsung kegiatannya mulailah, uraian kayak Pak Gubernurnya pidato gitu. Itu sempet nanya ke aku, oh kamu nulis buku? Iya Pak, iya. No ini, ya udah aku kasih lah bukunya. Terus dibuka, dia kaget. Oh, soalnya aku nulisnya tuh pakai bahasa Inggris. Jadi kan itu ya, kebanyakan tuh yang dari PBDJ itu nulisnya pakai bahasa Indo ya. Tapi menurut aku ya sendiri, aku tuh kurang bagus gitu ya vocabnya dalam bahasa Indonesia. Jadi kayak kalau aku nulis pakai bahasa Indonesia tuh kesannya tuh kayak kaku banget. Jadi aku milih udah pas akhirnya aku pakai bahasa Inggris. Ya udah pas udah gitu, mulai dah kayak foto. Pak bisa minta tanda tangan nggak? Boleh banget. Udah untung aja aku buku pen ya buat jaga-jaga. Ya udah kasih tanda tanganin dah. Habis itu sekalian, Pak boleh foto nggak? Udah pas lagi itu saya naruh kamera di bawah gitu, senyum. Udah foto, aku juga gitu. Kira gitu sih. Tiba-tiba aku di sekolah, kan aku belum ngabarin siapa-siapa ya di sekolah. Palingan guru geografi aku doang tuh, Bu Astri, sama wali kelas aku, Francipi. Ya udah gitu. Pas udah sampai tiba-tiba, ini dikasih selamat, selamat ya, selamat apa ini selamat. Ternyata ada foto aku di IG dinas pendidikan samping Pak Pramono. Buset dah, kaget, di share ke grup guru. Wih kaget. Besok-besoknya Pak Jul datang. Oh gini nih anaknya Pramono. Buset kaget ya, buset dah sebar gitu ya. Padahal saya baru ngasih itu ke 2 guru doang, mungkin mereka juga nyebar sih. Ya gitu lah sih ceritanya, kayak bingung, aneh tapi lucunya, tapi seru juga. Wah, kesempatannya pas ya bisa ketemu Bapak Pramono ya. Ya. Di sela-sela kesibukan sekolah masih bisa menyempatkan waktu untuk berkreasi, bahkan ketemu Bapak Gubernur nih. Nah, tapi kira-kira setelah tulis buku Way Out ini, kakak masih menulis buku lain apa gimana? Iya,
dan juga iya aku nulis buku lain, tapi aku udah nggak progres lagi soalnya udah aku komplain. Itu tuh sama aja kayak tahun lalu kayak PBDJ, cuma namanya beda jadi JWB sekarang, Jack Wright Book. Jadi kayak penyelenggaraannya sama, Indocamp juga. Saya juga tetap jadi panitia, salah satu panitia, saya jadi pembimbingnya kalau salah satunya. Jadi kayak banyak juga lah yang ngechat. Jadi saya ingat tuh pas waktu di ulangan akhir semester saya posting SW kayak di tengah-tengah kesibukan ujian ditambah kayak banyak dekel yang nanya tentang buku, kayak pengajaran buku, jadi kayak pusing gitu ngatur waktunya. Kayak aku harus baca naskahnya mereka, kayak kasih pendapat, masukan, terus tambah lagi baca mapel-mapel ulangan kayak sosiologi, PP, sejarah, Indo, woi, harus ada yang aku korbanin mau gak mau. Waktu itu yang saya korbanin apa ya? PKWU atau PKU. Akhirnya tuh nilai saya anjlok dari PKU. Tapi di carry sama nilai harian saya, soalnya emang saya aktif di PKU. Nah oke, dari segala cerita Kak Algi menginspirasi banget lah. Tapi kira-kira kakak ada nggak nih hal-hal yang mau disampaikan ke narasumber gimana dia mau membaca sama nulis buku gitu? Kalau itu sih ya, palingan kalau kalian pengen naikin niat baca kalian tuh, bacalah dengan hal-hal yang kalian sukain. Kayak misal kalian suka manga, ya boleh aja kalian baca manga. Atau kalian suka novel fiksi atau non fiksi, itu kalian boleh mulai baca-baca. Yang penting ya nggak baca gitu, kayak nggak baca. Jadi yang penting tuh kamu terus baca, lama-kelamaan juga bakal kebiasaan. Waktu itu saya minta saran ke temen, dari teman tuh, dia bilang, oh ada nih aku buku sarannya. Nah kurang ajar ya tuh, tebel banget bukunya. Saya kan masih pemula tuh, saya minta saran buku. Ya ada saran buku nggak? Buku tentang apa nih? Ya mungkin psikologi lah. Oh ada nih bukunya, judulnya Crime and Punishment. Ya udah saya beli, tebel banget. Saya baru setengah halaman baru saya baca sekarang. Masih nyicil itu belum kelar banget. Akhirnya ya udah itu saya diemin, kayak saya lanjut aja tuh kayak sebisanya. Bisa tuh kayak kompleks banget kan, sih masih pembaca pemula gitu ya. Jadi gua ngeliat baca Crime and Punishment kayak karya Fyodor Dostoevsky gitu ya. Tuh kayak woi ribet banget. Buset dah. Ya gitu, kayak yang penting kalian mulai baca, mulai ada niatnya. Ini semua mulai itu dari niat. Nah, sisanya tuh tinggal ikuti aja jalan. Iya benar banget, emang makanya tuh biar baca itu bisa diambil dari kebiasaan baca apa dulu ya, mau apa manga, mau novel, mau di AU dan sebagainya, yang baca. Nah sebelum kita menutup podcast pada hari ini, kira-kira Kak Alki ada kesan gak nih untuk para sobat pustaka yang sedang melakukan pesan? Untuk sobat pustaka, jangan lupa membaca ya. Terus tingkatkan literasi kalian. Jangan pernah berhenti membaca, karena buku adalah pintu dunia. Oke baik, terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, yaitu Kak Algi yang merupakan siswa SMA 38 Jakarta yang sangat menginspirasi kita semua. Jangan lupa membaca untuk menciptakan generasi yang luar biasa. Sampai jumpa sobat pustaka.